Pak Prabowo yang punya pengalaman berkompetisi juga harus belajar dan harus menyiapkan dengan sungguh-sungguh. Mas Gibran itu bisa diterima bisa secara mayoritas berdiri atau sejajar dengan pemilih-pemilih muda itu. Saya kira generasi sekarang yang bonus demografi ini cenderung ingin perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Tifers, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan bahwa hilal Cawapres Prabowo Subianto sudah terlihat jelas. Tapi hingga kini Prabowo belum juga memutuskan siapa calon wakilnya, dan justru yang terjadi, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar berpaling dari koalisi, memilih menjadi cawapresnya Anies Baswedan. Nah, kenapa sih Prabowo dan koalisi pendukungnya masih belum juga mengumumkan siapa cawapresnya? Dan kira-kira siapa sosok yang paling berpeluang menjadi wakilnya Prabowo? Sudah bersama kita pengamat politik Universitas Airlangga, Surabaya, Suko Widodo. Terima kasih, Mas. Ya, terima kasih. Saya bisa ketemu dengan TV yang dengan pikiran-pikiran cerdas ini. Prabowo beberapa kali menunda pengumuman nama cawapresnya. Menurut Anda, apa yang terjadi? Dan kenapa Prabowo belum juga memutuskan sosok pendampingnya di Pilpres 2024 mendatang? Saya kira Pak Prabowo punya pengalaman beberapa kali berkompetisi konsentrasi dalam Pilpres. Pengalaman itu yang membuat beliau saya kira harus siap sehingga bisa menghitung peluang-peluang dilakukan. Tentu pada pilihan yang ketiga kali ini secara pribadi Pak Prabowo tidak ingin kalah kan, karena itu dia harus mencari pasangan yang benar-benar bisa meraup suara sebanyak-banyaknya. Apalagi kita tahu bahwa kompetitornya juga hebat-hebat seperti Pak Ganjar, Pak Anies. Tentu Pak Prabowo yang punya pengalaman berkompetisi juga harus belajar dan harus menyiapkan dengan sungguh-sungguh. Sejumlah nama sudah beredar disebut-sebut akan menjadi cawapresnya Prabowo. Ada Menteri BUMN Erick Thohir, dan ramai diperbincangkan juga Wali Kota Solo Gibran Rakabuming. Menurut Anda, bagaimana kelebihan dan kekurangannya dari kedua sosok tersebut bila menjadi wakilnya Prabowo? Nah, siapa yang cocok? Saya kira semua plus minus ya. Kalau Pak Erik misalnya sudah melakukan upaya termasuk berdekatan dengan NU misalnya, punya pengalaman apa ya, entertain, bisnis dan sebagainya. Nah, ini yang juga dibutuhkan. Nah, kelebihannya Pak Erik ini kan ya masih muda, kemudian jaringannya internasional dan pasti punya punya apa ya, punya pembiayaan yang memadai karena logistik saya kira menjadi penting dalam kompetisi ini. Tetapi memang kelemahannya Pak Erik jarang apa ya, lebih banyak pada pada kelompok-kelompok elitis dan bisnis, tapi kelompok pada grassroots saya kira agak kurang. Kalau dengan Mas Gibran pemilih apa milenial, tentu style gaya Mas Gibran itu bisa diterima bisa secara mayoritas berdiri atau sejajar dengan pemilih-pemilih muda itu. Saya kira generasi sekarang yang bonus demografi ini cenderung ingin perubahan dan setelah kemudian Gibran bisa berpotensi menjawab ekspektasi mereka meskipun pengalaman dalam ekonomi tidak sepanjang Pak Erik. Jadi semuanya plus minus, Mas. Kemarin pada HUT PAN ke-25, Erick Thohir hadir bersama 5 ketua umum parpol pendukung Prabowo. Hadirnya Erick Thohir ini apakah tanda ketua umum PSSI itu calon kuat cawapresnya Prabowo? Iya, ini kan eh, kalau di dalam teori sistem apa yang peristiwa itu ada sistem yang lebih besar. Ini adalah bagian dari cara kan. Sejauh ini kan sampai sekarang sinyal-sinyal itu juga belum pada sinyal yang pasti. Dulu di awal bagaimana Pak Jokowi mengendorse Pak Ganjar, kemudian bergeser di terakhir itu akrab dengan Pak Prabowo, dan kemudian apa ya, ada projo, ada macam-macam. Saya baca itu perilaku komunikasi politik yang di media, di masyarakat itu. Ini menunjukkan bahwa iya, belum ada kepastian terhadap wakil itu. Tetapi terakhir kehadiran Erick Thohir itu menarik ya. Menariknya supportnya memang yang menyelenggarakan
PAN, dan kemudian posisi Pak Erik ada di situ. Nah, PAN ini kan membawa inspirasi terhadap ekonomi. Jadi serangkaian Pak Erik di situ dalam ulang tahun dan peristiwa sebelumnya yang dimulai tahun lalu itu menunjukkan bahwa memang belum ada keputusan dari Pak Prabowo terhadap wakilnya. Nah, siapa yang menentukan? Ya, tadi kan saya sebut ada sistem yang lebih besar dari kuasa itu. Memang publik mengetahui bahwa Pak Jokowi disebut sebagai kingmaker di dalam itu. Apalagi dengan hasil yang 80% riset, kita bisa baca bahwa ada kekuatan Pak Jokowi di dalam mengendorse atau menentukan siapa yang akan apa ya dijagokan. Soal menang kalah itu soal kemudian, tapi posisi Pak Jokowi sebagai sistem yang besar itu yang kemudian menjadi faktor penentu siapa yang mendampingi Pak Prabowo. Tergantung dari negosiasinya nanti dengan PAN atau dengan Golkar misalnya. Kalau Pak Prabowo relatif saya kira dengan siapapun bersedia, dengan catatan koalisi ketua partai dari koalisi pendukung itu menyetujui. Nah, kalau hitung-hitungan angka, maka PAN memastikan mendukung Erik. Nah, Golkar sekarang apakah Pak Erlangga? Tapi saya kira tidak mungkin kalau Pak Erlangga, karena Pak Erlangga ketika maju sendiri juga ada tekanan-tekanan di sekitar kiri kanan, misalnya ada Musrablup dan sebagainya. Yang menjadi isu hangat sekarang adalah munculnya nama Gibran putra sulung Jokowi sebagai cawapresnya Prabowo. Sejauh mana Anda melihat isu ini? Apakah isu ini gimmick politik semata atau memang dorongan dari Jokowi? Di antara keduanya saya kira. Jadi ada konsep itu dalam jatuh solu-solu ya. Oke, iya, iya, pura-pura tidak, tapi bisa iya. Jadi ini cara kita mengaburkan mengaburkan jalan pikiran ketika ini belum settle. Kalaupun toh misalnya sudah settle, misalnya usia 35 tahun dibolehkan, saya yakin pasti akan masuk dalam ruang itu, dan itu pilihan jalan tengah di mana sistem besar tadi mengendalikan misalnya itu yang kita sebut, dan itu saya kira masuk akal. Atau bisa juga ketika aturan itu tidak, bisa juga dia tetap selamat dari partainya yaitu PDIP. Jadi ini yang saya kira sebetulnya uh, kejelasan yang tidak jelas ini yang sebenarnya sedang dimainkan dalam ruang ini. Bukan kabur ya, tapi pengaburan. Pengaburan itu tentu ada sebuah tujuan. Tidak berarti kabur ya, pengaburan. Pengabur itu hanya untuk kamuflase sebetulnya, ibarat apa ya, ibarat main karambol kan, rebound atau permainan. Tapi saya kira jika memungkinkan MK nanti memutuskan, peluang Gibran akan sangat besar karena ini menjadi jalan tengah dari keinginan Golkar, kemudian keinginan PAN. Jadi jalan tengah itu yang saya kira, dan itu biasanya terjadi di dalam koalisi selalu itu. Terima kasih Mas atas waktunya. Kami Tivers, salam Mekusa, tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.